Enterprisers, selamat datang di HDI Kitchen. Dan saat ini kita ada di kitchennya Royal Caribbean Cruise. Seru banget ya. Apa kabar semuanya HDI Enterprisers? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus pastinya. Senang sekali hari ini saya Lolita Agustin bisa bersama para HDI Enterpriser untuk bareng-bareng masak di acara HDI Evolve ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membuat sebuah menu yang istimewa dengan bahan yang pastinya istimewa juga. Apalagi kalau bukan HDI Clover Honey yang pastinya banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan kita semua. Apa aja sih manfaatnya? Pasti penasaran kan? Yang pertama, Clover Honey ini berasal dari bunga clover dan ditanam di New Zealand yang diakui sebagai madu terbaik oleh peternak lebah di dunia. Yang kedua, mengandung bee pollen yang sangat kaya akan nutrisi dan kandungan air yang sangat sedikit, hanya 17% sehingga bakteri akan sangat sulit berkembang di madu. Dan tentu saja tidak melalui proses pemanasan dengan suhu tinggi karena itu bisa mengurangi nutrisi dari madu tersebut. Dan teruji low GI atau glycemic index dari laboratorium The University of Sydney dan tentunya sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Banyak sekali manfaatnya. Nah, selain ingredients yang sangat spesial, hari ini juga bukan Lolita yang akan masak, jangan Lolita ya. Tapi kali ini Lolita mau ajak seorang chef yang sangat spesial juga. Chef yang satu ini sudah kaya akan pengalaman di Amerika Serikat dengan background masakan Jepang dan Prancis sehingga beliau dipercaya untuk menjadi juri di program acara MasterChef Indonesia. Pasti udah pada tahu dong. Udah pada tahu kan? Langsung aja yuk kita panggil. Please welcome Chef Juna Rorimpande. Hello semua. How are you? I'm good, thank you. Good, very good. Very good. Gimana kemarin tahun baruan di mana sih? Pulang ke Bali? Pulang kampung. Pulang ke Bali. kampung. Yes. Celebrate with family? With family. With Dipulangin family. dulu semuanya. Lumayan lah ada bisa open house. Buat Wow. saudara-saudara yang lain datang. Tahun baruan sama keluarga. Sama Sekarang keluarga. balik lagi. Back to work. Back to work. Yes. Ya. Nah, biar bisa tahun baruan lagi. Oh iya, lama banget nabungnya buat tahun baruan. Ya. Semoga lebih meriah dari yang tahun kemarin. Oke, jangan lupa undang-undang ya. Oke, kali ini pasti diingat. Catat, cek. Oke, kalau gitu. Tapi sehat selalu kan, keluarga juga sehat selalu. Sehat. Thank you. Oke. Puji syukur. Ya. Karena situasi sedang seperti ini, kita harus selalu jaga imun tubuh. Betul. Salah satunya dengan HDI, pasti konsumsi HDI juga dong. Yoi. Yoi, Pasti. pastinya. Pakai kalau di rumah tuh misalnya breakfast, tadi udah cerita sih, tapi bikin smoothie, Oke. ya pakai oats, wheats, buah, ice cube, honey, Pakai HDI, honey. ya, atau enggak kayak tadi pagi alpukat setengah dipotong-potong, drizzle sedikit. Wow, it's so simple sebenarnya Ya. kalau kita bingung daripada, aduh udah bosan makan madu langsung makan, campurin di smoothies, di juice or anything. Actually Ya. kita bisa campur sama apapun gitu. Nah, kita mau masak-masak apa nih hari ini? Ini panjang ya judulnya. Judulnya Ini panjang? is messy delicious burger with honey blue cheese Wow. and fries with honey sweet and spicy dip. Nah, banyak nih komponennya, makanya banyak bener. nih. Why is it messy? Kenapa dipanggilnya messy? Messy. Karena kalau burger biasanya kan kita pakai patty, ya. ya. Di sini kita pakai meatballs, Oh, some sort of wow. like Italian meatballs, ya. Jadi kita pakai meatballs. Okay. Messy because we got the blue cheese crumble on top of it, ya. Tapi blue cheese-nya supaya tidak terlalu strong karena banyak orang yang masih agak intimidated by blue cheese. Padahal itu cheese paling enak, ya, blue cheese. Ya, di sini kita aduk dengan sedikit sherry vinegar dan juga HDI clover honey. Wow. Ya, jadi dia nggak terlalu panjang rasa blue cheese. Oke. Kita mulai dari Bahan-bahannya? bahan-bahannya dari meatball dulu ya. Meatballs, oke. Meatballs. Di sini kita pakai tentunya daging giling sapi. Oke. Ya. Kita pakai Italian sausage, kita mix. Ya, jadi mungkin sekitar 250 gram atau 400 gram daging sapi, 250 gram atau 200 Italian sausage. Oke. Ya, di sini lada garam udah pasti. Oke. We have breadcrumb. Kita buat meatballs itu kan kadang-kadang konsistensi dari dagingnya juga kita tidak bisa selalu dapat yang pasti kita mau. Misalnya yang 80% lean, artinya 20% fat. Kadang-kadang kita dapat yang udah digiling kita nggak tahu. Yeah. Jadi breadcrumbs itu kadang-kadang kita mesti tambahin lagi
setelah takarannya. Oh, oke. Itulah fungsi breadcrumbs-nya ya. Oke. Tentunya we got eggs. Di sini telur Eggs. kita pakai 1 telur ditambah dengan 1 kuning telur Oke. yang udah dikocok bareng. Saya tambahin 100 mili susu Oke. supaya dia lebih lembut. Ya, of course you got onions, yang bisa 2 siung, 1/4 bawang bombay, Bawang bombay. ya, kita cincang, garam, lada, sesuai takaran. Di sini mungkin 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh. setengah sendok teh Lada. hitam. Oke. Ya. And juga ada sekitar 100 gram pecorino cheese. Kenapa pecorino? Because it's good for Italian meatballs. Oke, kalau Karena misalkan parmesan sudah terlalu nah itu overrated. dia. Tapi kalau misalkan HJ Enterprises mau coba di rumah tapi nggak ada di supermarket juga cuma ada parmesan, gimana Parmesan dong? is good. Parmesan is good ya. Parmesan is good. Parmesan for good meatballs. Pecorino for excellent. Oke, I take note. For, at least for Italian meatballs. Ya. Oke. Oke, terus tentunya you got chopped parsley, sedikit chopped basil, Oke. ya, untuk nambah aromatics, herbsnya di dalam. That's it. That's all good. Ya. Di sini very easy because we want to highlight the HDI Clover Honey. Ya. Jadi untuk memasak yang meatballnya dengan tomato sauce, kita pakai simple-simple aja. You have 500 gram prepared, ya, tomato sauce. Marinara sauce juga bisa sebenarnya. Marinara juga bisa. Bisa. Oke. Marinara lebih simple. It's only tomato, olive oil, Oke. and garlic. Ya. Oke, kita panasin minyaknya. Panasin minyaknya. And then we gonna brown. Kita coklatin si Meatballsnya. meatballsnya. Oke. Ya. Setelah itu semuanya brown, kita akan masukin si Tomato sauce. tomato sauce. Oke, dicampur Biarkan di mereka meatballsnya. simmer sampai semuanya tentunya udah matang, ya, dan sosnya meresap. That's it. Jadi di sini untuk HDI Clover Honey, saya pakai 3 aplikasi at least. Campur ke coleslaw, Oke. ya. Nanti ada coleslawnya. Kita campur ke blue cheese ininya, Wow. sauce-nya, dan juga campur ke dip for the French fries. Jadi, nice. Nggak cuman sambal, saus sambal atau tomato ketchup. Ya. We make something good With the honey. Cannot wait. Oke, ya, cukup panas. Kita brown ya. Apinya sedang. Apinya panas dulu sebentar. Oke, high heat. Api 3/4 panas. lah. 3/4. Oke. Oke, kita mesti balik-balik dikit karena dia supaya brown ya. Wanginya enak banget loh ini. So meatball itu tergantung selera. Ya, ada yang suka lembut, ada yang lebih suka dia kelihatan tekstur dari daging gilingnya. So it's all preference. Oke. Dan juga kegunaannya ya. Oke, puter-puter ya. Puter-puter. Sekali-sekali biar browningnya ini Merata. merata. Betul. Meatballs. Nanti ada fries juga ya. Ada fries. Sebetulnya kalau meatballs and fries itu kan menu yang umum ya, Chef ya. Menu Tapi yang dengan proses pengolahan dan bahan yang berbeda, bisa menjadi sebuah versi yang istimewa. Like the best version of meatballs and Yes. fries. There Like you you, Apa Chef tuh? Juna, how you become the best version of you? Karena yang aku tahu Chef Juna kan sebenarnya di dunia kuliner ini memulai secara otodidak. Otodidak. betul. Sampai akhirnya menjadi salah satu nama besar di bidang yang kamu cintai. So Oke. how you become the best version of you? Oke, before that, Oke, anda masukin sausnya. Kita masukin ya. tomato sauce, Tomato sauce. 500 mili ya, 500 gram. Ya, you can be more if you want. Oke, ini kita bawa sampai dia mulai mendidih. Oke. And after that, kita akan simmer. Oke, Oke. so kenapa bisa sampai seperti sekarang? Yap. Try to make it short. Nah, ini udah mulai nih. Karena ceritanya panjang banget ya, 300 Ceritanya- episode nggak selesai gitu. Nah, itu dia tuh. Ini sinetron, buat sinetron lumayan nih. Oke, itu bermulakan dari try to survive di Amerika. Cari-cari kerjaan, sampai suatu hari akhirnya bisa bekerja di restoran. Oke. Ya, itu juga awalnya dari waiter, karena rasa ingin tahu banyak, selalu tanya-tanya sama chefnya. Suatu hari mereka kekurangan orang yang bekerja di kitchen, so they offer me the job.
Mau nggak kita train? Ya, di train dulu nih, jadi apprentice, jadi tukang suruh-suruh. Oke, boleh, gitu ya. Karena mikir, I was already 22, ya udah 22 tahun, tamatan SMA, pikir bikin duit sih bikin duit, tapi sekalian punya skill kenapa enggak? Iya, iya. So I took that job. Nah, my boss or the chef itu sadis ya. Lebih sadis dari Juna? No. Berarti dia tuh sadis balas dendam. No. Okay. I got trained with all the mean chef. Tapi if you want to be good, you got to be trained with the mean chef. It okay. keep you on edge. Cut the story short, akhirnya that keep me out of trouble, at least in the kitchen ya, karena dia suka ngelihatnya. Setelah beberapa tahun, I become di tangan kanannya nomor 2. Wow. Dan it goes like that terus sampai suatu hari dia retired, I took over the place. Wow. Nah itu masih masih Jepang. Okay. Terus ternyata di hijack sama sebuah restoran Prancis. Ownernya, chefnya suka when I serve them the Japanese food. Okay. Di hijack, he wanted me to work for him. Okay. Tapi Prancis. Totally different. Totally ini different. Ya? Mulai lagi dari bawah. So I learned the hard way again. Tapi bigger scale of a restaurant. And so on, and so on, and so on. Semua seperti itu. Wow. Jadi setiap kali pindah tempat kerja ke scale yang lebih ternama, lebih besar. Tapi mulainya nggak langsung dari atas, udah nggak langsung dari bawah, nggak dari bawah banget juga sih. Tapi dari tengah, work my way up. Always like that. Wow. So, ini di-shape oleh beberapa chef tentunya. They all mean. Wow. Kalau boleh aku simpulin ya, find your passion. Yep. Tapi ngomong-ngomong soal passion, how did you find your passion? Bukannya dulu waktu ke Amerika, if I remember it correctly ya, bukannya dulu ke Amerika, sebetulnya mau sekolah pilot. Betul. So how did you find your passion in cooking? I find my passion in cooking because my chef yang pertama itu, he satisfied gitu. Wah, jadi mulai punya rasa kayak wanna push more, jadi become a passion. Wow. So the story is never kayak orang lain yang, oh saya dari kecil karena orang tua udah memasak, sering di dapur. No, totally different. But either way, whatever works for you, climb your ladder, find your passion, push the limit. Always. Climb your ladder, find your passion, push the limit. Push the Itulah limit. yang menjadikan Chef Juna seperti Saya Chef nggak pernah Juna mau sekarang settle ini. yang gampang-gampang, paling nggak pernah mau. Wow, jadi ceritanya terjun ke dunia kuliner tuh sangat-sangat spesial ya. Oke, nih kita sekali-sekali kita aduk ya. Wanginya enak banget loh. So good. Oke, so kita akan buat si fresh dipnya dulu ya. Honey, sweet and spicy. This is very simple. Honey, sweet and spicy. Yang kita perlu adalah cukup mengaduknya semua. Tentunya ada HDI Clover Honey. Di sini kita pakai 4 sendok makan, tapi ini nanti terakhir ya. Oke. Nah, pakai terakhir. So, we got, apa ini? Yogurt. Yogurt ya. Plain. Kalau bisa low fat. Oke, kalau bisa Ya, low fat. kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Plain yogurt ini. I love fats. Ini apa yo? Mayo. No, not mayonnaise. Better than that. Bukan, apa? Bener. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Kalau mayo terlalu thick buat ini. Jadi dan flavorful ya kalau mayo ya. Ya. Kalau sour cream kita nyari ini supaya untuk jadi bodinya aja. Oke. Flavornya kita ambil dari yang ini, dari honey, dari sriracha. Oke. So we got some paprika powder. Paprika powder. 1 sendok teh cukup. 1 sendok teh. Tadi sour creamnya berapa banyak ya? 1 cup? Setengah cup. Setengah cup juga. Oke. Sama. One of my favorite, apple cider. Apple cider vinegar. 1 sendok teh sendok boleh. Kalau ada yang suka lebih tart, dilebihin juga boleh. Ooh. And we got Tomato sauce. this is sriracha. Sriracha. Ya. Sriracha ini kayak saus sambal sih. Mirip-mirip, cuman beda karakter ya. Iya beda. It's more like Vietnamese kalau dulu aslinya ya. Oke. And last but not least,
HDI Clover Honey. 3 sendok makan. 4. 4 sendok makan, sorry. Ya. So nanti ini udah masuk semua, kita pijit-pijit tuh. Gitu. Dipijit-pijit. Itu kan ada. Diaduk-aduk. Oh iya bener. 3 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Oke, 3 kali kiri, 2 putar kali ke kanan. kiri. Oh, putar lagu ke kiri. Pasti tahu dong lagu itu. Tahu. Oke. Kita saring. Ini ya, sayang. Ya, this is for the fries dip ya. So kamu mau Easy. coba Mau silakan. coba di rumah. Kurang apa? Kalau kurang pedas bisa ditambahin. Tapi I think it's good. Harusnya It's sih good. Enak banget. Kita akan taruh di ramekin sini. Oke. Nanti dulu aja. Kita simpan di kulkas. Oke, coleslaw. Kita akan campur sini. Yes. Pakai 1/4 kol ya. Kol. Potong iris tipis. Ya. Oke. Ini 1/8 kol ungu. Ya, ini 1/8, kita potongnya sedikit lebih lebar, just to give them different texture. Oke. Oke. Ya, put it Kita here. ada wortel 1 parut besar. Parut besar. Ya. This is all raw ya, mentah. Kosong. Oke. Grated 1/4. Ya. 1/4 bawang bombay. Bombay, diparut. grated, parut. Gonna mix this, nanti saya pakai glove, aduk-aduk ya. Oke, we got this. Aduk-aduk. Oke, diaduk-aduk. Ini bagusnya memang diaduk dulu yang tadi 4 bahan tersebut. Karena kalau sudah kena yang bagian liquid, nanti makin berat ya. Oke, we got mayonnaise. Mayonnaise. Ya. Nah, bisa setengah cup. Setengah cup. Kita bisa. Atau 1/4 juga boleh, nanti tergantung bisa 1/4 dulu. Nanti kita lihat apakah dia kurang atau enggak, nanti tinggal tambahin. Tapi kurang lebih seperti itulah. Cukup. Ini 2 sendok teh. Kita pakai sour cream again. Sour cream again. Ya. Terus saya ada white wine vinegar. White wine vinegar. Ya. That one. There you go. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Cukup. Nah, ini kita aduk dulu nih. And we got some lemon juice. Lemon Jadi, juice. coleslaw memang gitu ya, dia ada sweetness, ada tart. Kita cari tartnya dari berbagai beda. Jadi full dimension. Kalau sweetnessnya tentunya kita pakai HDL Clover honey. nanti. Ya. Oke, lemon juice masuk. Lemon juice. Supaya gampang aduknya. 1 sendok teh. 1 sendok teh. 1 boleh. sendok teh. Oke. Nah, yuk udah tahu kan. HDI Clover honey. Ya, 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kita akan mix ini semua. Oke, would you be so kind? Nanti masukin Oke. ke situ, saya aduk pakai tangan, pakai glove. Oke. Karena solid and liquid itu memang agak susah ya campurnya supaya merata. So, kita mesti turun tangan. Turun tangan. Literally turun tangan. Turun tangan. Masukin sedikit-sedikit. Boleh. Semuanya? Ntar dulu, hop dulu. And kita masukin mustardnya, dry mustard. Ini juga. Ini gimana? Try dulu. If me, kalau saya suka mustardnya berasa banget, but it's all about balance. So it cannot be apa mau saya, tapi untuk orang banyak. Kalau For masak me- nggak boleh gitu. For me it's enough. Enough ya. Enough. Berarti benar. Mustardnya sisa karena media liquidnya juga semuanya Sisa. So next kita akan buat the blue cheese sauce ya, or the condiment with the blue cheese. Kita ada sherry vinegar. Di sini bisa 2 sendok makan. 2 sendok makan vinegar. HDI. HDI Clover honey. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kita ada 1 sendok teh chopped Chives. ya, Oke. iris tipis, dan sekitar 55 gram blue cheese. Blue cheese. Or you can use gorgonzola. Oke. So, Now, udah langsung ya. Diaduk di sini. We got the cherry vinegar. 2 sendok makan. Ya. Clover honey. HDI Clover honey.
So we got the chive. Chives. Ya. Kalau di rumah nggak ada chives, adanya daun bawang yang gede-gede bisa juga nggak sih dipakai? Boleh, tapi Boleh ya? potonginnya lebih kecil lah. Oke. Kalau nggak nanti dapat pedesnya daun bawang banget. Ya. And Blue cheese-nya berapa banyak? ini 55 gram. 55 gram. I think it's Oke. good for about untuk 4 burger ini good. Oke. Sengaja dikit-dikit. Oke. Ya. Sebagian kita agak hancurin, agak larut. Ya. Sebagian lagi nanti kita benar-benar crumble. Oke. Jadi nggak semuanya larut gitu ya? Oke, ini burger bun. Bagusnya kita kasih mentega, butter. Oke, diolesi butter. Butter. Supaya lebih gurih, lebih berwarna juga. Dan juga supaya nggak kering ya. Bannya dipanasin. Oke. Kita akan assemble nanti ya, biar semuanya bisa lihat. Tuh. Yummy yummy in my tummy. Oke. Jadi dip seperti ini memang alangkah baiknya di chill dulu ya. Kalau nggak nanti dia terlalu encer. Encer. Oke. Oke, what I would do ya, kita ambil sedikit sausnya. Saus tomatnya. Ya. Kita taruh di bawah ban ya. Oke. Coleslaw. Coleslaw. Oh, coleslawnya di sini. I thought the coleslaw was on the side. No, langsung. You gotta give them everything in one bite. Wow. Next would be meatballs. Meatballs. Oke, untuk ukuran seperti ini, you can put 4 or 5. 4 or 5. Okay, 4. Gonna give 4. See, 4. You got 4. Give them a little more sauce. Okay. More sauce. Just a little bit more. See? Oh my god. This guy. Now you got your blue cheese. Jangan terlalu banyak. Oh my god. Ya. Oh my god. Okay. You got it. I like that idea. Ooh, wow. Yeah. It's not perfect without the fries. Yeah. Ya, at least fries or potato chips, Yeah. potato wedges. Sepertinya fries is good. Parchment paper Okay. untuk menyerap Minyak? minyaknya. Okay. Ooh. Something different with the clover honey. Here you go. Wow, udah jadi nih. I think we're good. Messy, delicious Honey blue burger cheese. with honey blue cheese. Fries and honey sweet spicy dip. Oh my Ooh, god. all about the honey ya. Jadi HDI Clover honey-nya tadi tuh ada di sini, ada di sini. Di mana-mana. Betul. Now we're gonna do the dessert. Oke. All about the berries. All about the berries. Kita ada 200 gram. Ini blackberries. Blackberries. Oke, di sini ada 250 gram campuran antara raspberry dengan strawberry. Strawberry. Kita taruh di kulkas bisa 15 menit, 30 menit, you know, but please do not more than an hour. Oke, we got the glass. Gelas. Ya. Ini 2 aja kita buat. Oke. Can be for 4 ya atau Ini pakai, ini adalah soy milk multigrain. Soy milk multigrain. Kenapa pakainya soy milk multigrain? Kenapa pilih soy? Awal pilih soy karena di sini sudah ada whipped cream. Ya. Now, seharusnya kalau punya piping bag, pakai piping bag mungkin lebih mudah ya. But if you don't, no problem. Jadi per porsi kira-kira, ya lu kira-kira aja, Kira-kira sesuai selera aja. ya. It's just a layer. HDI Enterprises juga kalau di rumah adanya cuma susu sapi nggak apa-apa juga Nggak kan, apa-apa. Chef? Nggak apa-apa, bebas. Apapun susu apapun. Lalu ada whipped cream tadi 1 cup dicampur dengan caster sugar atau gula halus Oke. dan a pinch of salt. Kita layer dengan Blackberries. blackberry. You got the blackberries in there. Kan ini tadi Ada you got the sirupnya. juice. Natural juice ya. Jadi Oke. ini tidak ada tambahan air atau sirup atau segala macam. This is natural. Oke. Oke. Oh, okay, another layer of cream. Yummy, yummy. We got the berries. The mix. Raspberry dan strawberry.
Raspberry and strawberry, betul. Finito. Finito, ini nih. Ini nih. Langsung ya. Langsung. Kita aduk dulu, dikit. Everyone knows kalau madu itu kan kaya akan manfaat bagi kesehatan. Tuh. Tapi pertanyaannya kalau dari sisi culinary, susah nggak sih memasukkan ingredient madu ke dalam sebuah menu? Terus sebenarnya ada benefit nggak sih dari madu tersebut? And how honey can enhance the menu? Semua tahu honey itu adalah natural sweetness. Yes. Dan because of natural sweetness, rasa sweetnya itu emang beda sih sama gula. Ya. Memang ada beberapa dessert itu memang harus pakai gula, tidak bisa asal diganti dengan honey. Tapi semua yang bisa diganti dengan honey, better do it. Better diganti Cuman dengan honey. mesti ngerti ingredientnya, rasanya juga. Kan honey sendiri juga macam-macam kan. Jadi memang kembali lagi kayak edible flower harus yang complement the dessert atau memberikan extra edge, complexity. Bukan yang tabrakan. Ya. Masalah aplikasi selama dia tidak tabrakan, it's very easy. Jadi nggak susah ya It can go anywhere, honey. Iya, kayak tadi buktinya kita bisa bikin burger. Bisa bikin burger. Dessert. Untuk bread dan lain sebagainya juga bisa. Untuk ya. toppingnya juga bisa. Untuk topping donuts and everything. Jadi nggak susah ya tuh. Kalau misalkan HJ Enterprisers pengen nyoba masak pakai honey tapi bingung masak pakai honey tapi pengen bikin main course kayak gimana ya? Ada satu contohnya. Aplikasinya. Tadi gampang banget kan bikinnya. So, dessertnya udah jadi. Simple honey and berries glass ya. Simple honey and berries glass. Whatever. Looks siap. Boleh dicobain nggak sih? Boleh. Boleh ya? Which one dulu? Gimana kalau kita makan fries-nya? Fries and dip. Tadi ini udah penasaran dicobain banget kan? sama dipnya. Udah, tadi udah cobain meatballs-nya. So good, enak banget. Coleslaw-nya juga udah ngicip kan tadi kan. Alright, dip. Pasti pengen cobain kan? Kalau HJ Enterpriser pengen cobain, kasih tahu dong di komen. Pengen cobain yang mana nih? Burgernya, dessertnya. Aku mau cobain ya. Ini dipnya. Aku belum pernah cobain yang kayak begitu rasanya. Tapi enak. Kan So good. Sesuai tadi yang mau dicapai apa? Ada sweetnya, ada tartnya, ada spicy-nya. Jadi kalau honey mustard kan udah mainstream. This is honey, sweet and spicy. Enak banget, serius. And very easy to make. Tadi kan HJ Enterprisers udah lihat sendiri cara bikinnya. It's very simple. Dipnya. Cuma aduk aja. Mau coba ini? Mau. Wow. Memuji masakan sendiri. Oke, aku mau coba. Gimana dong, emang enak gitu kan? Oke. Very simple. Oh my god, ini enak banget. Bisa buat di rumah. Ini enak banget. So, chef. Apa tuh? Dari tadi cerita perjalanan selama mengejar passion di Amerika Serikat. But, apa yang akhirnya membuat Chef Juna memutuskan untuk, pulang deh ke Indonesia? Apa karena ditawarin kerjaan gede? Oh ya? 6 bulan sebelum pulang ke Indonesia, actually liburan ke Indonesia untuk pertama kalinya ya. Dalam 12,5 tahun. Wow. Ke negara sendiri tuh. Pulang. Itu waktu jadi eksekutif chef kan? Yes. Ya, oke. Nah, akhirnya pulang ke Indonesia untuk liburan. Jalan-jalan, ketemu some people, balik lagi ke Amerika. 6 months later, diundang untuk pulang ke Indonesia, running a restaurant. I think I remember the restaurant. Yes. Yeah. Pada saat itu, boleh bangga sedikit. Yeah. It's actually one of the top restaurant di Jakarta. It's called Jack Rabbit. We build it from the ground up. Jadi karena tawaran itu dan kita benar-benar pegang kendali dari awal, design the kitchen and everything, itu yang membuat jadi berpikir untuk pulang. Tergiur ya? Tergiur ya. Awalnya mikir gini, kalau sampai it doesn't work out for me di Indonesia, I have a green card, I can go back to America anytime I want gitu loh. Sebenarnya ya. Tapi ternyata it was good. Secara nggak langsung ada nama lah ya. The restaurant and the kitchen crew.
because we cook pretty good food. So not just me, tapi the crew. Nah, di balik itu my discipline. Itu yang tersebar luas ya. Yeah. The news of this young tattooed chef, padahal udah nggak young lagi sih pada saat itu. Tapi kan, you know, I look different daripada, kita ngomong ini 2010 ya. Jadi orang mikirnya chef itu older and fat, ya, besar. Dimana saya di sini nggak fat, tattooed. Rambutnya juga masih faux hawk. Ganteng gitu ya. Ya, Chef muda, ganteng. Intinya masih muda dan orang bilangnya kejam. Tapi sebenarnya bukan. Cuman tegas saja. Dan itu terlihat ya dalam keseharian di kitchen itu terlihat. Karena kitchen kita di Jack Rabbit itu ada terbuka. Setengahnya itu open kitchen. Oke. Semuanya bisa lihat what's happening. Oke. Tapi we cook good food, we create good food, we execute good dinner service. Sibuk banget itu restoran, words got out. Ya. Kebetulan Indonesia sedang mau produksi acara yang kita semua kenal, Master Chef Indonesia. Untuk pertama kalinya, mereka langsung mendengar, oh this yang tanda kutip chef bentukannya beda dikit, tapi prestasinya oke lah, the crew dan lain sebagainya. They gave me a call, boleh nggak kita kesana dulu main? Gitu. Hah, kalian mau main ke kitchen saya? Kita jam 11 udah buka, jadi kalau mau jam 9 pagi, karena di situ kita preparation. Kalau udah open to service jangan sampai diganggu dong. Pokoknya wah, nggak peduli gitu deh. Bener loh, mereka datang besokannya. So they're filming. Ada interviewnya juga, tapi ada lebih banyak they just sitting there, take the video while we're prepping, while itu ternyata footage-nya dibawa ke para pimpinan. They love it. They give me a call lagi, disuruh interview lebih lama in front of camera. Ya udah, so that's how it started. Wow. Jadi Master Chef. Jadi perjalanannya panjang banget. Benar kata Chef Juna tadi ya, kalau diceritain semuanya bisa 300 Betul. episode nggak selesai-selesai. Betul. Tapi di sini yang paling penting adalah I am lucky. Lucky dalam artian gini loh. Secara tidak sengaja Master Chef itu besar. Ya, Master Chef Indonesia. Ya, itu menjadi sebuah tontonan yang luar biasa dan besar. Itu karena I was just being myself. Jadi diri sendiri ya. Apa yang kalian lihat di Master Chef itu, terutama awal-awal itu kan itu shocking to the public. Ini orang siapa sih? Kejam, ini. No, it's not kejam. Itu kehidupan sehari-hari yang ada di professional kitchen. Bedanya saat 2011 itu, saya mungkin orang pertama yang deliver ke mata umum, mata orang awam. So that's the difference. Tapi kalau kalian ngomong dengan chef-chef lain, chef-chef hotel dan lain sebagainya, dia bagi mereka itu udah biasa. Cuman memang belum pernah terekspos ke orang awam. Iya, karena ada Chef Juna, kita jadi tahu a glimpse of kehidupan di dalam professional kitchen itu seperti apa. Wow. Tapi perjalanannya kalau tadi kita ikutin ya, dari tahun 97 atau 98 ke Amerika Serikat. 97 ke Amerika Serikat. 97 ke Amerika. Mulai di kitchen, akhir 97, awal 98 lah. Sampai akhirnya jadi Chef Juna yang kita kenal sekarang di Master Chef Indonesia. Itu adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Wow. Very thankful. Thank you. Pertanyaan selanjutnya adalah, masih ada lagi? Udah puas belum sih dengan apa yang dicapai sekarang? Apalagi yang kira-kira kayaknya punya goal lagi untuk dicapai dalam waktu dekat? I don't know. It would be nice running a boutique hotel. Butik ya, jadi dia tidak terlalu besar, mungkin 100 rooms, 80 rooms, yang mempunyai 2 restoran. Satu restoran di dalam untuk all day service termasuk breakfast dan sebagainya. Satu lagi restorannya yang punya akses dari depan. Jadi itu bisa jadi restoran yang buka untuk umum, orang datang masuk. Yang buka hanya dinner, lebih elevated cooking lah. Bukan fine dining, cuman lebih smart casual gitu. Dimana yang restoran di dalam hotel yang all day-nya yang all day dining. Running that would be great. So paling itu. Jika terwujud would be very great.
Ya, kita doakan dan kita tungguin ya nanti kita datang rame-rame ke restorannya Chef Juna. Anyway, kita udah dengerin ceritanya Chef Juna panjang kali lebar. Dari waktu Chef Juna masih muda sampai sekarang masih sangat muda. Dia nggak age gitu ya, kayaknya dia nggak menua gitu dari pertama kali kita lihat dia nongol di TV. But anyway, kalau kita udah denger ceritanya Chef Juna dari bagaimana perjuangannya waktu datang ke Amerika sampai kembali lagi ke Indonesia. Pastinya HDI Enterprisers di sini juga pengen dengar, support dari Chef Juna, motivation, message, anything. Aduh, please. Make me feel old ya. Masih petua itu. But I don't know, it doesn't. Ini semua tentunya different individual beda-beda. Ya. Ya, of course itu udah pasti. Tapi kalau saya cuman percaya karena based on experience dan ini yang terjadi dan ini hasilnya yang kalian tahu dan lihat adalah ini klise tapi benar sekali. Kalau kita benar-benar put everything dengan apa yang kita lakukan, it's gonna be a good result. Itu udah pasti. Yang kedua adalah jangan terlalu merasa cepat puas. Ya, like me, saya selalu merasa saya pun masih seorang murid di dunia kuliner. Kenapa? Karena dunia kuliner ini selalu ada bahan baru ditemukan, ya. Sempat ada pink Himalayan salt, sekarang blue Iranian salt, padahal garam gitu loh. It's always evolving, always something new. Teknik memasak atau trik-trik ada lagi yang baru. Alat-alat masak juga sama, pasti ada lagi yang baru. So we always gonna be a student until we die. That's my philosophy. Oke, jadi yang pertama tadi kalau boleh Lolita simpulkan ya, climb your ladder. Find your passion, push your limit, and then put everything into what we do. Atau kita harus all out melakukan apapun yang kita lakukan. Kemudian never stop learning. Never stop, you never stop learning. Wow. Nah, HDI Enterprisers, kita sudah mendapatkan menu spesial dari Chef Juna yang bisa kita semua coba langsung untuk keluarga yang ada di rumah. Gampang kan tadi bikinnya kan? Ini gampang banget. Gampang banget dan enak banget, trust me. Dan selain itu, kita juga mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Chef Juna mengenai perjalanan hidup Chef Juna yang tentu saja tidak selalu mulus, namun bagaimana Chef Juna bisa terus fokus pada passion dan goals-nya. So, thank you so much, Chef Juna. Thank you so much untuk sharingnya. Dan